Dengan demikian, kita perlu memahami bagaimana Nietzsche memandang asal-usul yang merupakan suatu pluralitas atau keberagaman perbedaan yang tidak seperti Hegel yang tidak memandangnya sebagai keberagaman perbedaan, tetapi merupakan suatu keragaman di dalam suatu dialektika. Jadi dialektika adalah upaya untuk menemukan keragaman. Upaya meletakkan nenek moyang pada saat tertentu itu bagi Hegel adalah merupakan suatu garis vertikal. Sedangkan Nietzsche tidak demikian, namun memisahkan seseorang dari nenek moyang. Dalam hal ini termasuk pemikirannya. Idealisme Plato, kritik Immanuel Kant, dan dialektika Hegel menjadi penting sejauh filsafatnya dianggap atau dipahami sebagai keberjarakan yang positif terhadap kesemuanya, yaitu yang dicapai melalui penilaian ulang. Asal-usul atau genealogi itu dinilai oleh Deleuze dengan menunjukkan bahwa Nietzsche lebih menganggap genealogi atau asal-usul itu sebagai sekedar interpretasi dan pada dasarnya juga adalah suatu penilaian. Itulah yang ditunjukkan oleh Deleuze. Jadi Deleuze menunjukkan bahwa bagi Nietzsche asal-usul atau genealogi lebih dari sekedar interpretasi, namun pada dasarnya juga adalah suatu penilaian yang mensyaratkan sikap mengambil jarak sebagai sebuah unsur yang membedakan. Nietzsche memerlukan para filsuf masa lalu hanya dalam pengertian sebagai halnya seorang satria memerlukan musuh yang cukup kuat untuk membuktikan kekuatannya, dan tidak ada satupun niat yang memaksa untuk patuh kepada yang terdahulu atau satria lain itu. Jadi seperti pendekar-pendekar yang saling mengadu kesaktian untuk membuktikan siapa yang lebih unggul dari antara mereka. Nietzsche menganggap hal seperti itulah yang terjadi di dalam mengambil sejarah filsafat dengan para pemikir sebelumnya, baik itu dari idealisme Plato, kritisisme Immanuel Kant, dan dialektika
Hegel. Dan Deleuze berpendapat bahwa pemikiran Nietzsche sangat anti-dialektis dan mencurigai semua identitas. Keberatan filsuf perbedaan ini adalah terhadap hierarki kekuatan atau intensitas yang mengungkapkannya. Yang ini merupakan nilai objek yang bersangkutan. Dan menurut Nietzsche, objek selalu merupakan permainan kekuatan. Dalam kenyataan, hal ini masalahnya menjadi lain. Di mana filsafat Nietzsche mempertanyakan perbedaan antara subjek dan objek. Sebenarnya subjek dan objek ini adalah kategori-kategori metafisis yang tidak bisa masuk rasionalisme. Mereka mengandaikan adanya pengertian tentang kesatuan dan identitas. Mereka adalah kategori suatu filsafat vertikal, seperti pada Hegel dengan dialektikanya. Dan satu aspek yang ada pada semua filsafat vertikal adalah dipisahkannya kebenaran konsep dengan kenyataan yang merujuk pada konsep ini. Oleh sebab itu, Plato berkonsep tentang yang baik berbeda dengan manifestasi material dari yang baik. Di mana dunia penampakan dilihat sebagai dunia yang terpisah dan berbeda dari dunia esensi atau realitas. Nah, semua inilah yang dilawan oleh Deleuze. Gile Deleuze. Wah, gila betul-betul Deleuze. Melawan pemikiran yang sudah menjadi mainstream. Pemikiran vertikal semacam itu. Bermain tentang asal-usul pemikiran, sejarah filsafat. Yang vertikal dia lawan dengan pemikirannya yang menyatakan bahwa Nietzsche menolak segala pembedaan ini. Oh, ternyata Nietzsche panglimanya. Makanya dia lebih terkenal daripada Deleuze. Dan Deleuze ternyata merujuk atau mengkritisi pemikiran Nietzsche. Dan Nietzsche dengan dikritisnya itu, maka akan ketemu bagaimana pemikiran Deleuze yang otentik dari Deleuze sendiri. Deleuze mengatakan bahwa Nietzsche menolak segala pembedaan ini. Bagi Nietzsche, baik dan buruk adalah nilai. Tidak ada nilai objektif, yang ada hanya nilai subjektif. Atau lebih jelas lagi, yang ada hanya banyak nilai, yaitu perbedaan. Yang ada hanyalah dunia semu yang subjektif. Inilah Nietzsche telah menjungkir balikan dunia vertikal kebenaran objektif demi dunia horizontal nilai-nilai perbedaan yang
punya keragaman dan subjektif masing-masing dalam arti perspektifisme. Dan ini, dalam hal ini, inilah yang sangat menarik bagi Delu.